Bismillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu pada kitab Ad-Da' wa Dawa. Naam. Kitab ini ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Kemudian diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, diterjemahkan oleh Al-Ustadz Adni Kurniawan LC, yang mana kitab ini dicetak pada tahun 2016 Masehi, yaitu pada cetakan ke-7. Nah, langsung saja kita masuk kepada kata pengantar, kata pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Al-Imam Al-Alamah Al-Mutqin Al-Hafiz Sang Kritikus Ulum Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar, atau yang lebih kita kenal sebagai nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepadanya. Suatu ketika mendapat pertanyaan, apa nasihat dan saran para ulama, semoga Allah meridhoi mereka, kepada seseorang yang tengah ditimpa suatu cobaan, dan orang itu menyadari apabila cobaan itu terus berlangsung, maka ia akan merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya, namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimanakah cara menghindari dan menyingkirkan cobaan tersebut? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Semoga Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan rahmat dan ganjarannya kepada Anda. Kemudian beliau menulis jawaban, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan jawaban. Alhamdulillah, amma ba'du. Dalam Sahih Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi kita bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah." Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Syarik bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lain. Dalam lafaz lain disebutkan, "Innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa' aw dawa'an illa da'an wahidan." Faqalu, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Qala, "Al-haram." Sungguh Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan Dia juga meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, "Penyakit apa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ketuaan." At-Tirmidzi berkomentar, hadis ini sahih. Dalil-dalil tersebut mencakup semua penyakit yang terdapat di hati, roh, maupun di badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Sebagai contoh, Nabi pernah menyatakan bahwa kebodohan adalah suatu penyakit, lalu beliau menjelaskan bahwa obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Abu Daud dalam sunannya mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengisahkan, "Kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada saat itu, salah seorang dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah. Kemudian orang itu mengalami mimpi basah. Ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah menurut kalian aku telah mendapatkan keringanan untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Menurut kami, kamu tidak mendapatkan keringanan, sebab kamu masih bisa memakai air.' Ia pun mandi dan akhirnya meninggal. Ketika kami mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hal tersebut, lalu beliau berseru, 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka.'
Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya ia cukup bertayamum saja. Caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secari kain lalu mengusap atasnya. Lalu kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Rasulullah menjelaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Al-Quran juga merupakan obat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa." Dalam surah Al-Fussilat Allah berfirman, "Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab?" Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Lafaz min, yaitu dari kalimat وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. 6. Dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukkan jenis, bukan untuk menunjukkan makna sebagian dari. Sebab Al-Quran seluruhnya merupakan rahmat sekaligus obat penawar. Sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, ia adalah obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, dan kebimbangan. Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif, dan lebih mujarab dalam menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Ada sebuah riwayat dalam Sahihain dari Abu Sa'id, ia bertutur, sebagian sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan ketika tiba di sebuah perkampungan Arab. Mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka. Akan tetapi penduduk dusun itu menolaknya. Tidak lama kemudian, kepala dusun tersebut disengat kalajengking. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sebagian mereka menyarankan, cobalah kalian datangi rombongan yang datang tadi. Mungkin saja di antara mereka ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Penduduk kampung pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, "Wahai para pengembara, kepala dusun kami disengat kalajengking. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkannya, namun tidak kunjung berhasil. Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu cara untuk menyembuhkannya?" Sebagian sahabat menjawab, "Benar, demi Allah, aku bisa meruqyah. Tetapi demi Allah, kalian pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Oleh karena itu, aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah." Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayaran. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun, lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit ludah, seraya membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu surah Al-Fatihah. Lalu kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Ia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Penduduk dusun itu pun menepati upah yang mereka janjikan. Sebagian sahabat segera berkata, "Bagilah upah tersebut." Namun sahabat yang tadi meruqyah menyanggah, "Kita tidak akan membagi sampai mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau." Setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah yang mereka alami. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui bahwasanya Al-Fatihah dapat dipakai untuk meruqyah?" Beliau SAW lanjutkan, "Kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian." Surah Al-Fatihah terbukti memberikan dampak positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita si kepala dusun, hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya.
Inilah obat termudah. Seandainya seseorang mampu menggunakan Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Saya pernah tinggal di Mekah selama beberapa tahun. Saat itu saya terkena penyakit tanpa bisa mendapatkan obat maupun dokter. Akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan surah Al-Fatihah dan merasakan efeknya yang menakjubkan. Pengalaman ini lantas saya ceritakan kepada orang-orang yang sakit sehingga kemudian banyak dari mereka yang sembuh dalam waktu singkat. Namun, ada satu permasalahan yang harus diperhatikan di sini. Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa, atau obat-obatan yang digunakan untuk ruqyah serta penyembuhan, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan mampu menyembuhkan, namun tetap mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuatnya pengaruh yang mengobati. Jika terjadi keterlambatan dalam penyembuhan, hal itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati dan lemahnya tubuh, atau bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan oleh penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut, atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang. Jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut, tentulah tubuhnya juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadarnya. Demikian pula ruqyah. Jika jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awudz tersebut dengan sempurna, sementara pihak yang meruqyah memiliki pengaruh dan semangat kuat, maka ruqyah tentu akan memberikan efek positif dalam menghilangkan penyakit. Hal yang sama juga terjadi pada doa. Doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Meskipun demikian, terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh doa pada dasarnya memang lemah. Misalnya, doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezaliman, atau karena kelemahan hati orang yang berdoa, serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Mungkin juga hal itu disebabkan sesuatu yang menghalangi keterkabulnya doa tersebut, seperti mengonsumsi makanan yang haram, berbuat kezaliman, tertutupnya hati dengan maksiat, serta kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian, juga oleh hawa nafsu. Disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Udullaha wa antum muqimuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit, namun kelalaian hati dari ingat kepada Allah dan mengonsumsi makanan haram akan melemahkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa. Penjelasan tersebut senada dengan riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Dia menuturkan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sungguh Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguh Allah juga telah memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Waqal, dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar.
Ash'atha aghbar. Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan panjang. Rambutnya kusut. Ash'atha aghbar. Ya, badannya kurus. Ya, tubuhnya itu penuh dengan debu. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Ya, menjulurkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Dia mengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbku, ya Rabbku. Akan tetapi makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud, karya ayahnya. Dahulu Bani Israel pernah tertimpa bencana sehingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis. Kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku, padahal ia berlumuran darah, dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Apakah kalian sekarang memohon pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan, yakni layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Nah, barakallahu fikum.